Ada istilah retest, ada istilah retracement. Retest ini pasar yang melawan arah, yang mencoba mendekati level. Ini mencoba mendekati level support atau resisten, mendekati levelnya. Retracement ini melawan arus yang kuat, biasanya berada di area 50 sampai 61,8%. Ini kalau kita menggunakan Fibonacci. Kalau kita menggunakan retracement saja cukup 50%. Jadi ketika dia misalnya naik, ini retest dulu ya, coba naik, turun, naik lagi. Nah, ini melawan, ini adalah levelnya di sini. Maka ini namanya retest. Dia turun, kita uji di area di sini. Trennya naik tapi melawan, kita uji di area levelnya. Maka ini disebut dengan retest ketika dia sampai di sini tidak mampu dan berbalik naik. Retracement ini ketika tren, misalkan trennya naik, kita batasi. Ketika dia mulai naik dan melawan, ya, melawan berarti turun, maka kita uji di area 50%, 61,8%. Ini adalah area retracement. Ketika dia bergerak sampai di sini pun dan mulai bergerak naik, ini bisa kembali naik lebih kuat. Sehingga kalau masih di sini belum tentu turun, kita uji dulu di sini. Bisa jadi di atasnya ini memantul kembali begini. Nah, kita kembali ke chart yang tadi. Ini adalah area retracement. Kalau kita tarik garis dari bodi bawah ke atas, ini di tengah-tengahnya di sini. Sehingga ketika turun kita uji di sini, mampu tidak melewati? Tidak mampu melewati berarti bisa memantul lagi. Di atas kita uji, mampu tidak melewati? Tidak mampu melewati, bisa turun lagi sampai selesai. Maka ini disebut dengan area konsolidasi datar. Naik dan turunnya hampir sama, tidak ada tren di situ. Kalau kita memahami aspeknya, nanti kan bisa menemukan titik entry yang paling potensial. Contoh lagi, kita geser ke kanan. Nah, sama halnya yang sebelumnya, ketika dia naik kita uji dulu di sini. Naik kita uji di sini. Oke, kita uji, ternyata di atas tidak mampu dan mulai merah. Udah mulai melewati, berarti break, berpotensi turun. Fokus kita ke sell, sekali lagi akan bergerak mendekati di sini. Nah, ternyata lewat. Ketika sudah lewat, berarti dia bisa di level selanjutnya. Kalau terlalu jauh ke kiri, maka yang terdekat di sini bisa menjadi levelnya. Kalau sudah di atas jam 12 malam atau range harian terpenuhi, maka lebih baik kita keluar dari pasar. Ya, masih ada hari esok. Kalau kita masuk dengan posisi melawan misalkan di sini, ini sudah panjang turun kita melawan buy. Yang ada mungkin kita terjebak di dalam market yang datar, besok bisa kembali turun lebih kuat lagi. Karena satu hari sudah terpenuhi, untuk bisa lebih kuat lagi harus ganti hari. Baru nanti bisa kembali turun lagi. Turun pun juga sama, minimal melewati level di sini. Atas kita uji, bawah kita uji. Atas kita uji, bawah kita uji. Ketika dia break sudah kuat, maka dia akan cenderung turun lagi. Apakah seperti ini akan kuat turun lagi? Belum tentu juga ya. Biasanya kalau sudah 3 kali, 4 hari sudah panjang-panjang, nanti akan datar dulu. Datar itu sideways, tidak ada naik, tidak ada turun seperti ini. Nah, harus memahami karakternya. Jangan kita hanya yang dilihat buy dan sell selesai, buy dan sell selesai. Buat satu analisa juga, buat satu eksperimen kita uji. Biasa kemampuan berapa hari berturut-turut. Nanti setelah itu udah datar seperti ini. Datar, setelah datar dia bisa nanti kembali turun atau bahkan dia akan balik naik ketika sudah melewati minimal breakout di level terdekatnya di sini. Ketika breakout di atas, dia akan berusaha mendekati level di atas lagi, breakout lagi, berusaha mendekati level di atas lagi sampai kembali pada harga sebelumnya. Ya, mungkin hanya butuh waktu saja. Kita geser lagi. Nah, ini masih di posisi datar, masih apa istilahnya, kongko ya, tidak ada yang lebih cenderung. Tapi saya pastikan nanti akan meledak lagi ya, akan meledak jauh lebih kuat lagi. Kalau sudah datar begini, betul-betul hati-hati. Kita punya transaksi segera exit, karena nanti kalau salah kita bisa panjang ini
ya, bahkan sampai hari ini masih datar, belum ada yang mendominasi, naik turunnya masih datar. Ini masih dianggap datar saja, ini belum, karena sudah pagi dianggap datar, walaupun peluang atau potensi turun masih ada, tetapi ini masih berada di levelnya juga. Kita geser, masih berada di levelnya sekitaran ini. Nah, kalaupun bergerak sedikit mendekati, nanti akan terus begini ya, sampai benar-benar ada yang keluar dari zona ini ya, bisa keluar ke bawah atau naik ya. Tentu harga tidak mungkin terus anjlok, bisa jadi nanti akan mulai merangkak naik walaupun kecil, walaupun pergerakan itu kecil. Kita belum sampai ke titik entry, kita baru melakukan satu pengelompokan atau pengenalan dulu, atau paling tidak mengenali dulu, melakukan pemahaman ya, melakukan deteksi dulu, kira-kira ini potensinya mau kemana, kemudian di batas atas, batas bawah, atau support resistance seperti apa, kemudian retrace-nya di mana ya. Kita hanya akan melihat, kita hanya mengukur retracement ketika tidak ada pergerakan yang datar, naik turun begini. Kalau pergerakannya hampir sama naik turunnya, maka tidak bisa kita buat ya. Retracement itu kita bisa ukur ketika ada kecenderungan yang lebih kuat, kemudian mulai melawan. Contohnya begini, yang jelas. Ini ada satu kecenderungan pergerakan ke bawah. Ini jelas kecenderungan. Nariknya di mana? Apakah satu hari atau beberapa hari? Ya, kita lihat mana yang dominan. Sebenarnya kita lihat dominan itu bisa diukur dari sini, yang paling tinggi di sana. Ini dominan namanya. Yang dominan di sana. Retracement itu bagaimana ketika dia mulai melawan? Ini retracement, kita uji. Ketika dia mulai melawan dari tren turun, maka kita baru uji dengan retracement. Ini ada draw Fibonacci retracement, klik di sana, tarik dari atas ke bawah. Nah, Fibonacci itu tadi kita sebutkan di angka 50 sampai 61,8%. Inilah area di mana kita menguji ketika dia melawan, ketika dia naik. Ketika dia mendekati area ini masih berpotensi turun lagi. Ini masih berpotensi turun lagi. Kecuali dia sudah breakout. Breakout itu dalam bentuk candle yang panjang, bukan sumbu. Perhatikan, sehingga kalau kita tidak mengenali, kita tidak memahami, ini naik dikira naik terus, sehingga di atas kita entry buy. Ini yang sering terjadi begitu, kita entry buy ketika harga di puncak atas, kita entry sell ketika harga di puncak bawah ya. Ketika berada di bawah sini kita masuk posisi buy, misalnya begitu ya. Dan ini rata-rata begitu saya lihat. Kalau teman-teman bertanya itu posisinya kebalik begini. Padahal dalam dagang, di dunia dagang itu prinsipnya jual ketika harga tinggi, beli atau kulaan dengan harga rendah, harga murah. Dan ini berlaku juga di trading. Di puncak atas harga tinggi, kita rekomendasinya adalah jual, bukan beli seperti ini. Nanti kalau di atas harga tinggi kita beli, jualnya akan kesulitan. Apapun kalau yang kita belanjakan, kita mau beli motor, harga pasarnya 100 juta, kita beli 150 juta. Kita menjual nanti susah sekali. Nah, masalahnya dalam trading ini kalau kita membaca, terkadang kita tidak sampai sedetail ini. Ini naik, tidak memahami kalau ini sudah di puncaknya. Artinya di puncak itu di wilayah yang berpotensi berbalik atau memantul, termasuk yang di bawah. Ini kalau kita tidak memahami, tidak bisa, setidaknya kita membuat satu ukuran, maka di sini bisa ketika merah tebel dianggap ini akan turun lagi, tidak menyadari di situ ada levelnya, tidak menyadari di situ paling rendahnya, sehingga ketika ambil posisi, ini sell ya, di puncak bawah ini ambil posisi sell. Biasanya begitu ya, sell, dan setelah itu naik ya, tambah kacau. Yang menjadi dasar pertimbangan ketika dia melawan, maka kita cari retracementnya, cari level pentingnya, cari support resistennya. Ini kalau kita lebih hati-hati, termasuk ketika ini trennya naik. Sekarang trennya kuat naik begini ya. Ini kan dominasi yang sekarang terjadi adalah
tren naik. Kemudian mulai di atas itu kita harus tahu ini bisa menjadi wilayah resisten ya, meskipun ada lebih sedikit tapi yang lebih adalah sumbu-sumbunya. Maka harus tahu di sini wilayah-wilayah puncaknya. Ketika dia sudah mulai warna merah, artinya melawan dari tren. Kita bisa ukur kemampuan seller kira-kira sampai di mana. Kita ukur dari bawah ke atas ini. Maka nanti kita tandai wilayah retracement-nya ini sebagai area uji. Ketika dia nanti turun, dia melewati di sini, melewati 61,8, maka berpotensi dia akan lanjut turun. Lanjut turun bukan berarti langsung panjang terus ke bawah. Setidaknya kita bisa memanfaatkan untuk entry sell di situ. Ya, minimal ada peluang dan potensi untuk kita taking profit di sana. Karena yang kita baca bukan untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan instansi atau siapapun. Yang terpenting untuk mengenali ya, kita mengenali peluang dan potensinya, kemudian kita bisa manfaatkan untuk entry dan bisa taking profit di sana.